Pada bab pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana manusia itu memilih dan menciptakan kemakmuran. Secara garis besar, teori ekonomi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, teori ekonomi mikro, dan yang kedua yaitu teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro menitik beratkan pada analisis pembuat pilihan, sedangkan teori ekonomi makro menitik beratkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perekonomian. Selanjutnya membahas mengenai macam-macam sistem perekonomian. Sistem perekonomian yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini bergerak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kekuasaan yang penuh dalam melakukan kegiatan perekonomian. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi campuran, di mana dalam satu sisi pemerintah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Di satu sisi lain, pemerintah juga ikut campur dalam memberikan kebijakan agar tidak terjadi monopoli pada sebagian orang. Nah, selanjutnya pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sebagai konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang ataupun jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, dan juga disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Jumlah permintaan akan mengalami perubahan karena disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan yang pertama, karena hal yang pertama diperhatikan dan dipedulikan oleh konsumen adalah harga. Ketika terjadi perubahan harga, otomatis jumlah permintaan juga akan berubah. Dan yang kedua yaitu sehubungan dengan pendapatan yang ada. Ketika pendapatan yang ada itu naik, maka otomatis permintaan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga akan mengakibatkan pada perubahan pada tingkat bunga, yang kemudian akan berpengaruh pada investasi, yang pada akhirnya juga berpengaruh pada pendapatan nasional. Sedangkan menurut Piaget, apabila terjadi perubahan harga akan mengakibatkan pada perubahan konsumsi masyarakat, yang kemudian pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, selanjutnya pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran merupakan sebuah keinginan untuk menjual, di mana memiliki hukum ketika harga itu naik, maka kuantitas penawaran pun juga akan naik. Nah, pada tingkat harga yang sama, mungkinkah penawaran ini mengalami perubahan? Jawabannya adalah mungkin karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena harga pokok dari bahan itu sendiri. Yang kedua, terjadinya perubahan teknologi. Yang ketiga, adanya ekspektasi harga di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu jumlah penjual yang ada di pasar. Nah, ketika terjadi kesepakatan harga antara konsumen dengan produsen, di mana konsumen bersedia untuk membeli pada sejumlah barang dan produsen juga bersedia untuk menjual dengan sejumlah barang tersebut. Hal itu dinamakan dengan harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan ini dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan. Nah, kemudian dalam bab 4 ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Dalam harga keseimbangan, apabila permintaan jumlahnya lebih besar daripada penawaran, maka harga akan cenderung untuk naik. Namun, ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga akan cenderung untuk turun. Perubahan harga keseimbangan dipengaruhi oleh pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan investasi swasta sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila konsumsi, pengeluaran pemerintah itu meningkat dan kemudian investasi pada swasta itu menurun, akan berakibatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Nah, apabila suku bunga, inflasi dan kurs telah mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan berdampak terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah dan peningkatan terhadap investasi. Perekonomian dikatakan telah mencapai equilibrium apabila pengeluaran yang direncanakan sama dengan output yang direncanakan, tabungan yang direncanakan sama dengan investasi yang telah direncanakan. Pendapatan nasional GDP akan mengalami perubahan apabila jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu mengalami peningkatan maupun penurunan. Nah, pada bab 5 ini kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen dan produsen. Utility digambarkan sebagai suatu tingkat kepuasan yang terukur yang didapat dari konsumen dari menghabiskan uangnya untuk memuaskan kebutuhan akan barang ataupun jasa. Kepuasan maksimum tercapai pada titik persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Bentuk-bentuk organisasi dalam teori perilaku produsen terdiri dari 4 macam. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Yang ketiga, perseroan terbatas. Dan yang terakhir yaitu perusahaan negara dan usaha koperasi. Faktor-faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Nah, hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi dinamakan dengan fungsi produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan, yaitu teori produksi dengan satu faktor peubah dan teori produksi dengan dua faktor peubah. Teori produksi dengan satu faktor peubah beranggapan bahwasanya faktor-faktor lainnya selain tenaga kerja adalah tetap, sedangkan teori produksi dengan dua faktor peubah adalah beranggapan bahwa modal dan tenaga kerja itu dapat diubah jumlahnya. Nah, pada bab terakhir ini kita akan membahas mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi merupakan suatu jumlah kompensasi yang diterima oleh pemilik faktor yang digunakan dalam suatu proses produksi yang bersangkutan. Biaya produksi erat kaitannya dengan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga dikenal ada biaya total, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya rata-rata. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi merupakan faktor variabel, sehingga harus dipilih kombinasi faktor produksi yang memberikan biaya yang paling terendah. Membahas mengenai skala ekonomis dan skala disekonomi. Skala ekonomis berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi satu unit produk, dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi per periode. Skala ekonomis dibagi menjadi dua, yaitu skala ekonomis internal dan skala ekonomis eksternal. Nah, skala disekonomi itu timbul akibat masalah koordinasi yang terjadi pada perusahaan besar dan sudah sangat tidak efektif bagi pengelola untuk mempertahankan biaya serendah mungkin, sehingga di sini dibutuhkan koordinasi yang baik.